Di awal film, tampak kedua pasangan Truman dan Patty dikejutkan dengan bunyi dari ruang tamu di tengah malam. Mereka keluar dengan hati-hati untuk memeriksa apa yang sedang terjadi dan ternyata menemukan seorang wanita yang terbangun dari tidurnya karena semalaman mengikuti pesta di rumah itu. Berpindah di rumah keluarga Alex Weston. Pagi itu Alex dan istrinya Rina akan pergi, sementara putra mereka Robbie berulang tahun. Pembantu rumah tangga Belle yang sudah seperti keluarga sendiri menghadiahkan Robbie sebuah gelang dan meminta Robbie dapat memberikan pada pacarnya suatu saat. Sementara Truman memberitahu Patty bahwa dia telah mengambil kredit mobil karena merasa yakin akan segera berhasil untuk kontrak kerjanya. Meskipun Patty tidak ingin kemewahan dan berharap mereka bisa hidup dengan apa adanya tanpa harus berhutang, tapi Truman merasa yakin untuk kesuksesan besarnya. Truman kemudian pergi ke kantor dan menemukan Alex Weston membawa seorang investor dan berbicara dengan atasan Truman, Mike. Penasaran, Truman meminta asistennya untuk mencari tahu apa yang dibicarakan Mike bersama Alex dan rekannya. Sementara di sekolah, Robbie mendekati seorang temannya, Cheryl, yang dia naksir selama ini untuk memintanya ke pesta dengan alasan merayakan ulang tahunnya. Namun Cheryl menolak tawarannya dengan alasan Cheryl telah memiliki pacar. Kembali ke kantor, asisten Truman memberi informasi bahwa Mike dan Alex serta rekan bisnisnya sedang membahas sesuatu yang sangat serius, tampaknya sebuah bisnis besar. Alex kembali ke rumah dan mendapat kabar dari Belle bahwa guru menelpon ke rumah, bilang kalau Robbie bolos sekolah, membuat Alex sangat marah, memanggil Robbie untuk menasehatinya, berharap agar Robbie bisa memiliki masa depan nantinya. Truman pulang ke rumah, membawa rekan bisnisnya Wainwright setelah menyelesaikan pesta di bar. Lalu Truman memperkenalkan Wainwright dengan Patty dan Patty telah menunggu mereka untuk makan malam bersama. Kemudian Truman bilang buat Patty kalau dia sangat membutuhkan kesepakatan dengan Wainwright, berharap agar Patty dapat menemaninya untuk makan malam bersama. Ketika Wainwright bertingkah aneh, Patty pergi ke dapur dan Truman dengan tegas bilang buat Patty bahwa Wainwright adalah harapannya untuk kontrak kerjasama. Patty sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya menerima keputusan itu. Keesokan harinya Truman ke kantor dan menemukan Alex bersama Mike yang telah sepakat untuk kerjasama mereka. Mike kemudian dengan tegas memberitahu Truman bahwa kesepakatan kerjasamanya dibatalkan karena Alex telah membawa investor bekerja sama dengan perusahaan mereka. Malam itu, Truman memberitahu Patty bahwa rekan bisnisnya dibatalkan dan dia harus pergi ke kantor. Truman tiba di kantor, masuk ke ruangannya dan tak lama dia mengakhiri hidupnya. Patty yang mendengar kabar merasa sangat kecewa. Keesokan harinya, Patty pergi ke kantor suaminya, menemui Mike dan bertanya tentang asuransi jiwa perusahaan. Tapi Mike bilang kalau kematian Truman tidak berlaku dalam kebijakannya. Sebelum Patty mengambil sisa barang-barang Truman di ruangannya, Patty melihat Alex dan rekanannya membuat Patty curiga karena mereka Truman gagal mendapat kontrak kerjasama. Patty kemudian menemukan foto keluarga Alex dan alamat rumahnya. Dia segera pergi, tapi dengan sangat marah mendatangi Wainwright dan menghabisinya. Lalu Patty pergi ke sekolah Robbie, menemui petugas administrasi dan beralasan bahwa dia akan memindahkan putrinya untuk sekolah di situ, dengan maksud meminta nama guru privat. Dan Patty mengambil beberapa formulir dan kop surat dari sekolah itu. Patty kembali ke rumah, membuat sebuah rekomendasi dan mengirimkan ke rumah Alex. Alex menerima surat itu dan merasa bahagia karena Robbie direkomendasi dari sekolah untuk mendapatkan kelas privat di rumah. Rina kemudian menghubungi nomor kontak guru privat itu. Ternyata Patty yang menyamar sebagai guru privat bernama Amanda.
Amanda kemudian menemui keluarga Weston untuk memperkenalkan dirinya dan tampak Robbie sangat senang. Di hari pertama, Robbie menunjukkan semangat belajar dengan pengawasan langsung dari Amanda. Sementara Belle terus memeriksa Robbie untuk tetap fokus di hadapan Amanda. Amanda juga membangun kepercayaan dengan Rina, dan Rina selalu curhat tentang masalah Alex. Lalu Mike menelpon di rumah Alex. Kebetulan Amanda yang menerima telepon dan berbohong pada Mike kalau Alex tidak ada di rumah. Amanda juga memberi sesuatu yang tidak diketahui Rina di minumannya. Malam itu Robbie melemparkan bolanya ke sekitar halaman rumah dan pergi untuk mengambil, tapi dia kaget melihat Amanda yang sedang berada di kamarnya. Tiba-tiba Robbie tertangkap oleh Belle, dan Belle mengancam akan melaporkan pada Alex. Tak lama Amanda mendatangi Robbie yang sedang mendengar musik. Mereka akhirnya memiliki romansa. Beberapa hari kemudian, Rina perlahan mulai merasa sakit, ditambah lagi dia melihat Amanda sekarang lebih dekat dengan Alex. Keesokan pagi, Amanda dengan sengaja memasang penyangga di tangga ruang bawah, mengakibatkan Belle terjatuh dari tangga. Tidak lama, Belle ditemukan Rina yang telah mati, sementara Amanda sedang bersama Robbie. Malam itu, Robbie mengamati ayahnya bersama Amanda sedang berada di ruangan meja biliar. Kecewa, Robbie menunjukkan sikap kasarnya saat menemui ayahnya di taman. Alex akhirnya tidak bisa berbicara. Dia hanya terdiam saat mengambil kunci mobil dan pergi dari hadapan ayahnya. Amanda tidak berhenti untuk menunjukkan pembalasannya. Dia mengambil obat lain dan diberikan pada Rina. Tak hanya itu, Amanda benar-benar menghancurkan semua keluarga Weston. Ketika Rina terbangun pagi dengan sangat lelah, dia menemukan Robbie yang baru saja pulang. Robbie kemudian berbicara yang menyinggung ibunya, membuat dia akhirnya ditampar. You wanna know why I'm not in school? Robbie menemui Amanda, dan Amanda beralasan bahwa malam itu Alex sangat kasar padanya. Robbie mendengarnya dengan sangat marah terhadap ayahnya, tapi Amanda berusaha menahan amarah Robbie. Alex pulang menemukan Rina yang diduga terlalu banyak makan gula. Dia kemudian menarik Rina dan memaksa untuk dimandikan. Keesokan paginya, Robbie ke dapur menemukan ayahnya yang sedang minum kopi. Dia dengan sengaja menabrak ayahnya, membuat ayahnya sangat marah dan menegaskan pada Robbie untuk tidak berlaku aneh. Tak lama, Amanda membawa segelas teh panas untuk Rina, namun teh itu telah dimasukkan sesuatu. Ketika Rina berdiri, dia tiba-tiba menjadi pusing. Malam itu, sebelum Robbie besok akan berangkat untuk melanjutkan studinya, dia pergi menemui Amanda dan mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, saat Alex akan ke kantor, dia tak sengaja melihat mobil merah yang pernah digunakan oleh Truman. Tapi karena itu sudah lama, dia pergi dan tak peduli. Setelah Robbie berangkat, Amanda mengakhiri kontraknya dan segera pergi meninggalkan keluarga Weston. Malam itu, saat Rina sendirian di rumah, dia diserang oleh Amanda yang bersembunyi di balik ruangan gelap. Ketika Alex kembali, hampir saja Alex terkena serangan Rina yang tak sengaja membela dirinya. Rina berusaha memberitahu Alex kalau Amanda yang menyerangnya, tapi Alex tidak percaya dan yakin Amanda telah pergi dari rumah. Keesokan harinya, Rina menemukan burung peliharaannya telah mati di sangkar. Tiba-tiba dia diserang oleh Amanda yang muncul di belakangnya. Amanda kemudian memukul Rina dan mengikat Rina di tempat tidur. Sementara Alex yang memeriksa di ruangan kerja Truman menemukan foto Truman dan Amanda. Alex bertanya pada Mike tentang siapa wanita di samping mendiang Truman. Lalu Mike menjelaskan bahwa itu adalah Patty, istri dari Truman. Alex sadar bahwa Patty telah menyamar sebagai Amanda. Dia menelpon ke rumah, tapi nomor telepon tidak terhubung. Alex segera kembali ke rumah dan menemukan Rina di bawah ancaman Amanda. Amanda kemudian mencoba menyerang Alex, tapi Alex menampar Amanda, membuatnya terjatuh dari jendela dan segera polisi tiba di rumah. Lalu polisi memberitahu Alex dan Rina jika Amanda telah kabur, dan kini semua polisi di kota itu sedang mencari Amanda.
Malam itu ketakutan Rina masih terlihat ketika dia melihat secangkir teh yang berada di dekatnya, menduga itu ditaruh oleh Amanda. Tidak lama Robi menelpon ke rumah dan berbicara dengan ibunya. Mereka memiliki percakapan sebentar, tapi Robi tidak ingin berbicara dengan ayahnya. Setelah menutup telepon, Robi bilang pada seseorang di sampingnya bahwa Mama dan Papa beri salam. Ternyata itu adalah Amanda yang telah pergi bertemu dengan Robi. Dan kisah ini dibilang sangat spektakuler atau disebut sebagai anomali karena upaya pembalasan yang dilakukan Patty benar-benar masuk ke sarang burung dan berusaha merusak sangkar yang terbuat dari emas. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa kemarahan bukan jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun dengan cara memaafkan adalah solusi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.